Perkenalkan, saya Agung Gamara dari produk spesialis PT Jaya Kelana Abadi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari manekin Gene-Ed Genealogic Simulator dengan kode katalog S503. Di sini untuk kelengkapannya, pertama ada main unit, terus ada instruction manual, terus ada cervix dan uterus yang normal sama abnormal. Ini dengan jumlah abnormalnya ada 6, terus normal ada 2, yang satu sama yang terpasang. Terus ini yang uterusnya ada 7 yang abnormal, terus ini ada yang normalnya sama yang terpasang yang transparan untuk IUD. Ini juga ada bag untuk memompa uterusnya supaya lebih naik gitu. Ini selanjutnya juga ada bedak untuk perawatan manekin, sama ada carrying bagnya, tas. Nah, untuk cara penggunaannya kita bisa melakukan pemeriksaan ginekologi pada manekinnya. Nah, untuk cara mengganti-ganti uterusnya, kita cukup memutar, masukkan tangan, terus kita putar. Ini yang transparan, nanti bisa dilakukan IUD, simulasi IUD. Kalau mau ganti, kita bisa ganti dengan yang kita ganti dengan yang abnormal. Kita bisa pasang lagi di sini. Ada ulir di dalamnya tersekat. Ini cara masangnya. Nah, terus kalau memang mau menaikkan uterusnya, kita bisa pump ini. Nanti dia ada kantung udara di dalam seperti ini. Dia akan menaikkan uterusnya. Nah, kalau udah dicek, kalau udah penuh kita bisa stop dan kita bisa ngurangin berapa kapasitasnya dengan diputar. Pasti ditekan. Nah, udaranya bakalan keluar. Ini kalau untuk perawatannya sama seperti yang tadi, kita cukup kalau emang setelah digunakan ada yang kotor bisa dibersihkan menggunakan sabun antibakterial, terus pakai menggunakan kanebo juga. Setelah kering kita bisa bedakin dan pastikan pas dibedakin manekin dalam keadaan kering. Ini saja mengenai Gynecologic Simulator. Terlebih dan terkurang terima kasih. Ini di dalamnya bisa diputar. Nah, setelah diputar terus dimasukin uterus. Ini yang transparan untuk IUD ya. Posisinya seperti ini saat di dalam. Baiklah, perkenalkan saya Agung Gamara dari PT Jaya Kelana Abadi Indonesia. Di sini saya akan
menjelaskan ada dua manekin dari Rita Reproduktif Implant Training Arm. Di sini ada dua manekin dengan kelengkapan. Yang pertama itu ada manual book, instruction manual. Terus ada main unitnya. Juga ada kulit pengganti dan implannya sendiri. Ada 5 implan. Untuk cara penggunaannya, kita bisa langsung melakukan simulasi implan pada manekin tersebut. Nah, untuk simulasi implannya, jika kita sudah melakukan simulasi implan di bagian ini, kita bisa memutar training armnya ini untuk melakukan insisi di sisi lainnya. Jadi ini bisa difungsikan secara 360 derajat. Jadi ini bisa diputar. Nah, untuk mengganti kulitnya, kita cukup lepaskan baut menggunakan obeng, satu baut aja di bagian sini. Terus setelah lepas, kita copot kulit Rita implan yang sudah robek atau sudah rusak. Terus kita bisa ganti, masukkan dengan yang baru. Nah, jadi bisa difungsikan lagi dengan baru. Penyimpanannya cukup di ruangan yang ber AC, dan untuk kebersihannya setelah dipakai mohon dibersihkan. Jika terdapat noda-noda bisa dibersihkan menggunakan air dengan sabun antibakterial dengan konsentrasi air yang lebih banyak. Nanti di lab menggunakan kanebo. Setelah selesai boleh dibedakin dengan bedak tabur, dan pastikan saat dibedakin manekin dalam keadaan kering, sudah kering. Itu saja mengenai Rita Reproduktif Implant Training Arm. Berubah dan terkurung. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Agung Gamara dari PT Jaya Kelana Abadi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ada dua manekin dari Rita Reproduktif Implant Training Arm. Di sini ada dua manekin dengan kelengkapan. Yang pertama itu ada manual book, instruction manual. Terus ada main unitnya. Juga ada kulit pengganti dan implannya sendiri. Ada 5 implan. Untuk cara penggunaannya, kita bisa langsung melakukan simulasi implan pada manekin tersebut. Nah, untuk simulasi implannya, jika kita sudah melakukan simulasi implan di bagian ini, kita bisa memutar training armnya ini untuk melakukan insisi di sisi lainnya. Jadi ini bisa difungsikan secara 360 derajat. Jadi ini bisa diputar. Nah, untuk mengganti kulitnya, kita cukup lepaskan baut menggunakan obeng, satu baut aja di bagian sini. Terus setelah lepas, kita copot kulit Rita implan yang sudah robek atau sudah rusak. Terus kita bisa ganti, masukkan dengan yang baru. Nah, jadi bisa difungsikan lagi dengan baru. Penyimpanannya cukup di ruangan yang ber AC, dan untuk kebersihannya setelah dipakai mohon dibersihkan. Jika terdapat noda-noda bisa dibersihkan menggunakan air dengan sabun antibakterial dengan konsentrasi air yang lebih banyak. Nanti di lab menggunakan kanebo. Setelah selesai boleh dibedakin dengan bedak tabur, dan pastikan saat dibedakin manekin dalam keadaan kering, sudah kering. Itu saja mengenai Rita Reproduktif Implant Training Arm. Berubah dan terkurung. Terima kasih.